melanjutkan pada video pertama. Ini adalah kurva dari biaya total. Kalau kita perhatikan, kurva biaya total merupakan pergeseran dari kurva biaya variabel ke atas sebesar FC. Jadi kalau biaya variabel itu mulai dari 0, sedangkan kurva biaya total dia akan mulai dari berapa besarnya FC. Sebagai contoh, ini contoh pertama. Jadi di sini biaya tetap adalah 20.000, biaya variabel adalah 100Q, maka TC sama dengan 20.000 ditambah 100Q. Kemudian berapakah biaya total yang harus dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi sebanyak 500 barang? Ini perhitungan kita semua. Jadi untuk memproduksi sebanyak 500, maka kita bisa menghitung berapa biayanya dengan memasukkan 500 ini ke dalam persamaan biaya total. Kita peroleh sebanyak 70.000. Ini adalah kurva-kurva yang kita gunakan untuk menunjukkan biaya tetap, FC sama dengan 20.000. Di sini karena biaya tetap, maka kurvanya akan berbentuk horizontal. Kemudian kurva yang naik ke atas yang berwarna hitam ini adalah kurva biaya variabel. Dan lihat ini kurva biaya total kita buat dia akan memotong sumbu vertikal pada biaya tetap. Sedangkan kemiringannya akan sama persis dengan biaya variabel. Ini adalah kurva biru, ini adalah kurva biaya total. Kemudian analisa titik impas. Jadi titik impas itu akan terjadi kalau pendapatan perusahaan sama dengan biaya. Atau dalam kata lain, titik impas itu akan terjadi kalau laba perusahaan sama dengan 0. Perusahaan akan memperoleh untung kalau pendapatan lebih besar dibandingkan biaya, sedangkan dia akan memperoleh rugi kalau pendapatan di bawah biaya. Jadi, untuk menganalisa break even ini, kita perlu menambahkan kurva revenue, TR, total revenue. Jadi, TR ini rumusnya adalah harga jual dikali dengan kuantitas yang dijual, TR sama dengan PU kali Q. Titik impas akan terjadi ketika kurva pendapatan dan kurva biaya itu berpotongan, yaitu pada titik ini. Oke, mari kita masuk ke contoh kedua. Sama seperti tadi, biaya tetap 20.000, biaya variabel ada 100Q, sekarang ada fungsi pendapatan R itu sama dengan 200Q. Berarti berdasarkan fungsi pendapatan ini, harga jual barang adalah 200 secara tersirat. Pertanyaan yang diajukan adalah pada tingkat produksi berapakah perusahaan ini akan break even? Berarti kita harus mencari titik impas. Kemudian apa yang akan terjadi jika perusahaan berproduksi sebanyak 300 unit? Oke, pertama cari dulu biaya total, fungsi biaya total. Kemudian cantumkan berapa fungsi pendapatannya. Titik impas terjadi pada saat laba sama dengan 0, atau bisa kita tulis R pendapatan dikurang biaya sama dengan 0. Fungsi pendapatan adalah 200Q, sedangkan fungsi biaya total adalah 20.000 ditambah 100Q. Karena ini negatif, masuk ke dalam persamaan break even-nya, maka fungsi biaya menjadi minus 20.000 minus 100Q. Dengan kita selesaikan persamaan ini, kita bisa hitung berapa besarnya Q. Q adalah 200. Apa yang akan terjadi kalau perusahaan berproduksi sebanyak 300 unit? Karena kita tahu bahwa kalau perusahaan produksi 200 unit dia hanya impas, maka kalau dia produksi lebih besar dibanding titik impas, artinya perusahaan akan memperoleh laba. Jadi berapakah besarnya profit yang dinikmati ketika perusahaan produksi sebanyak 300? Kita bisa cari dengan persamaan laba ini. Laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Kita hitung berapa pendapatan ketika produksi sebanyak 300 unit dan berapa biaya untuk produksi sebanyak 300 unit. Maka laba adalah 10.000. Ini adalah grafiknya. Jadi titik impas tercipta pada saat Q sama dengan 200. Pada saat Q sama dengan 300, pendapatan lebih besar dibandingkan, lihat di garis hijau ini, pendapatan lebih besar dibandingkan biaya, maka perusahaan akan untung. Kemudian analisa penerapan dalam ekonomi makro, fungsi konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional.
Oke. Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga, pendapatan agregat itu akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Jadi di makro, pendapatan rumah tangga selalu diasumsikan digunakan untuk dua hal, yaitu menabung dan membeli barang dan jasa. Jadi Y ini adalah pendapatan nasional atau agregat output, itu sama saja. C adalah konsumsi, berasal dari kata consumption, maka C. Tabungan, saving, makanya lambangnya adalah S. Kemudian fungsi konsumsi itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. C sama dengan C0 ditambah BY. C0 adalah konsumsi autonomous, jadi tingkat konsumsi minimal yang harus dibelanjakan oleh rumah tangga untuk mempertahankan hidupnya. Jadi walaupun pendapatan sama dengan 0, rumah tangga pasti harus beli barang dan jasa. Kemudian B adalah MPC, marginal propensity to consume. Ini adalah berapa besarnya proporsi peningkatan dalam belanja konsumen sebagai akibat peningkatan pendapatannya. Besarnya MPC itu kurang dari 0, kurang dari 1 dan lebih besar dibanding 0. Kemudian karena pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan, maka kita bisa mencari fungsi tabungannya. Caranya seperti ini. Jadi Y sama dengan fungsi konsumsi ditambah dengan S, maka S sama dengan Y dikurang fungsi konsumsi. Fungsi tabungan adalah minus C0 ditambah 1 minus B dikali Y. 1 dikurang MPS ini adalah MPC. Maaf. Karena B adalah MPC, maka 1 minus MPC adalah MPS. Sama seperti tadi, marginal propensity to saving itu adalah berapa besarnya tambahan tabungan sebagai akibat peningkatan pendapatan rumah tangga. MPC ditambah MPS besarnya selalu sama dengan 1. Ini adalah grafiknya. Garis hijau ini adalah pendapatan agregat kita, pendapatan nasional kita, yaitu C sama ditambah S. Garis biru tua ini adalah fungsi konsumsi, sedangkan garis hitam ini adalah fungsi tabungan. Ketika pendapatan sama dengan konsumsi, maka tingkat tabungan akan 0. Ketika konsumsi lebih besar dibandingkan tabungannya, dibandingkan pendapatan, maka rumah tangga harus mengambil tabungannya atau di saving. Ketika pendapatan rumah tangga lebih besar dibanding konsumsinya, maka rumah tangga bisa mulai menabung. Ini contoh soal berikutnya. C itu sama dengan 30 tambah 0,8Y. Berapakah fungsi tabungannya dan berapakah besar konsumsi jika tabungan sebesar 20? Untuk menyelesaikan soal ini adalah seperti berikut. Kita tahu bahwa pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan, maka kita masukkan persamaannya. Kita cari dulu persamaan tabungannya. Persamaan tabungan di sini adalah minus 30 ditambah 0,2Y. Kemudian dari soal kita tahu bahwa besaran S sama dengan 20, maka kita bisa masukkan kembali 20 ini ke dalam persamaan tabungan. 20 sama dengan minus 30 ditambah 0,2Y. Artinya agregat output, besaran agregat output sama dengan 250. Dapatnya dari mana? 30 ini minus 30 ketika kita pindah ruas ke kiri menjadi positif 30, makanya kenapa dapat 50. 20 tambah 30 sama dengan 50 sama dengan 0,2Y. Y sama dengan 50 dibagi 0,2. Setelah dapat Y, maka tinggal kita cari berapa besarnya C. Cara mencari C, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan agregat output ini. Agregat output Y sama dengan C ditambah S. C sama dengan, kita peroleh C sama dengan 230. Kemudian pendapatan disposable atau pendapatan siap belanja. Ketika sektor pemerintahan ada dalam suatu perekonomian, maka pemerintahan itu akan menarik pajak dan juga kadang-kadang membayarkan kepada rumah tangga pembayaran transfer. Pendapatan siap belanja itu dilambangkan dengan lambang YD. YD ini besarannya adalah pendapatan agregat dikurangkan dengan T adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah, ditambah